Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan sang Lord Fenris Gisline yang akan memimpin penyerangan wilayah barat tempat penguasa Marquis Roderick berada. Namun, sebelum meninggalkan ibu kota kerajaan Lutania, tiba-tiba saja dia dicegat oleh Tenan, sang pedang terbaik barat seorang diri. Dia menunjukkan betapa perkasanya sosok itu tanpa rasa takut. Dan sang Lord Fenris Gisline pun memerintahkan pasukannya untuk berangkat terlebih dahulu karena dia harus menjamu tamunya terlebih dahulu. Seperti apa yang diperintahkan oleh sang Lord Fenris Gisline, maka Gillion, sang White Maned Beast, memimpin sementara dengan membawa anggota yang lainnya ke medan tempur. Lagian, mereka sudah percaya pada tuannya, dan jika mereka ingin bertindak pengecut, maka mereka cuma perlu mengeroyok Tenan sampai mati. Namun, sang Lord Fenris Gisline adalah sosok yang menjunjung tinggi nilai seorang kesatria, apalagi yang menantangnya adalah Tenan, sang pedang terbaik barat. Dan ini juga salah satu alasannya kenapa dia mengincar wilayah barat untuk mendapatkan kepercayaan sekaligus membawa Tenan ke sisinya, sebab dia adalah bantuan yang sangat berguna saat perang besar pecah. Sekarang, mereka berdua telah saling berhadapan satu sama lain dengan sang Lord Fenris Gisline yang menghunuskan pedang besar di punggungnya, mengisyaratkan situasinya makin mencekam. Lalu, dia turun dari kudanya, menandakan mereka akan berduel dengan posisi yang sama, sehingga tak ada yang dirugikan maupun diuntungkan. Di saat itu, sang Lord Fenris Gisline yang telah lengkap dengan zirahnya mencoba menenangkan kudanya karena dia sudah tampak tak sabar lagi untuk ke medan perang. Bahkan, dia terus menatap Tenan, sang pedang terbaik barat, seolah ingin maju sendiri melawannya. Dan sang Lord Fenris Gisline menanyakan apakah Tenan mengetahui tempat yang dituju pasukannya sekarang. Dengan santai, Tenan, sang pedang terbaik barat, menjawab, jika dilihat dari arahnya, maka mereka akan menuju ke kastil Marquis Roderick yang ada di wilayah barat. Sang Lord Fenris Gisline membenarkan hal tersebut dan Tenan tampak tidak mengkhawatirkan hal itu. Bahkan tidak berniat menghentikan pasukannya untuk menyerang wilayah barat. Dan apakah dia sungguh tidak masalah dengan hal tersebut? Tenan yang mendengar itu menatap tajam karena bagaimanapun dia adalah sosok yang berasal dari wilayah barat. Tapi sebenarnya Tenan sudah bosan, bahkan meninggalkan dunia militer dengan lebih suka menyendiri mengajari anak-anak yang tertarik pada pedang. Tak hanya itu, baginya wilayah barat dalam kepemimpinan Marquis Roderick sudah sangat menyedihkan. Dan dia juga merasa sang Lord Fenris Gisline mungkin saja mengetahuinya, mengingat rumor tentangnya yang dapat mengubah peperangan yang mustahil dimenangkan menjadi miliknya dengan dominasi mutlak, seolah dia menciptakan keajaiban dengan kehadirannya. Selain itu, wilayah barat sudah tidak menghasilkan petarung yang sebenarnya selama bertahun-tahun, dan berdasarkan ucapan itu, maka Tenan telah satu-satunya master pedang sesungguhnya di sana. Jika hanya melihat dari segi kekuatan militer wilayah barat, maka Marquis Roderick akan hancur kapan saja. Tapi semua itu tertutupi dengan kekayaan yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, sehingga menaklukkannya tetap saja tidaklah semudah yang dipikirkan. Dalam wilayah barat, orang-orang termakan oleh judi serta para bangsawan yang selalu menghamburkan kekayaan keluarganya, seakan mereka sudah hidup dengan damai tanpa memikirkan serangan dari luar bisa datang kapan saja. Sejatinya tak ada yang mencoba bagaimana memperkuat wilayah barat secara keseluruhan, sebab para generasi sekarang terlalu terlena kesenangan dan kedamaian. Padahal leluhur mereka mencapai semua itu dengan perang panjang. Bahkan Tenan tak memungkiri putra Marquis Roderick juga tidak peduli pada sesuatu semacam itu. Dan yang mereka pedulikan adalah siapa yang merebut lebih banyak wilayah dan siapa yang akhirnya memiliki lebih banyak kekuatan, sehingga pertikaian internal sekaligus melemahkan wilayah barat itu sendiri dari masa ke masa. Hal itu sangatlah menyedihkan. Dan bagi seorang kesatria seperti dirinya, melihat semua itu sungguh menyayat hatinya. Dan untuk itulah dia pensiun. Selanjutnya melalui semua itu, Marquis Roderick, sosok yang dipanggilnya Tuan, bahkan tidak mengangkat jari sama sekali, seolah membiarkan kerusakan dari dalam terus menjalar begitu saja. Setelah mendengar semua itu, maka Tenan yakin sang Lord Fenris Gisline mengerti apa yang coba dikatakannya sekaligus yang ingin dilakukannya. Sang Lord Fenris Gisline menatap tajam dan paham jika semua itu terdengar seperti Tenan tidak keberatan jika wilayah barat berada di bawahnya.
karena dalam perang ini dia akan memenangkannya. Di sana, Tennant juga menatap tajam dan sebenarnya sempat berpikiran jika tuan yang dilayaninya sejak awal adalah sang Lord Fenris Ghislaine, maka hal itu pasti akan menarik karena dia sangatlah buas sebagai anak muda. Sampai detik ini, Tennant bahkan tak tahu lagi untuk apa semua kesetiaan yang telah diberikan kepadanya. Meski begitu, dirinya tidak pernah berniat menjadi seorang pengkhianat, ditambah dia juga memiliki alasan kenapa harus bertarung. Karena sang Lord Fenris Ghislaine telah menghabisi muridnya dengan tangannya sendiri, maka dari itu dia akan menyerahkan kepalanya kepada Marquis Roderick sebagai kesetiaannya yang terakhir. Lagian, selama ini dirinya juga sudah bosan tanpa lawan di wilayah barat, sehingga berduel dengan sosok pedang terbaik di utara sekaligus komandan utara itu sendiri sungguh sebuah kehormatan. Kuda liar milik sang Lord Fenris Ghislaine yang mendengar itu seketika bereaksi, sebab menganggap ucapan itu bentuk ketidaksopanan pada tuannya. Akan tetapi, dia ditenangkan oleh tuannya yang tiba-tiba saja menancapkan pedang besarnya tepat di hadapannya. Di sana, sang Lord Fenris Ghislaine lebih memilih pedang kecil yang ada di pinggangnya dan ingin kuda raja hitamnya untuk tenang karena dia cuma perlu menunggu. Dengan perkasa, sang Lord Fenris Ghislaine melangkah maju dengan langkah kakinya karena ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Dia melihat lawannya menggunakan pedang kecil, jadi dia juga akan melakukan hal yang sama, dan ini mungkin saja duel adu pedang. Tennant seketika tersenyum karena sang Lord Fenris Ghislaine memang lelaki sejati seperti yang rumor katakan, dan dia sudah tak sabar untuk berduel dengannya. Udara di sekitarnya berkecamuk dan mereka saling bertatapan satu sama lain tanpa sepatah kata dalam beberapa detik. Bagi sang Lord Fenris Ghislaine, Tennant hanyalah sosok yang tak perlu dihabisinya, melainkan sosok yang akan dibawa ke sisinya, sehingga dia akan bersikap lunak padanya. Dalam waktu singkat, sang Lord Fenris memulai serangannya dengan tebasan pedang dari bawah, tapi Tennant dapat melihatnya. Walau serangan itu sangatlah cepat, adu tebas pun terjadi. Dan jika dalam posisi seperti ini, maka mereka harus menguatkan masing-masing dari kuda-kudanya. Karena lengah sedikit saja, maka keseimbangan mereka akan goyah, sekaligus menjadi titik yang bisa dimanfaatkan oleh lawannya. Tak ada yang ingin mundur, dan mereka benar-benar memukau dengan putaran tubuh yang cepat untuk melancarkan serangan yang jauh lebih kuat serta mematikan. Baik sang Lord Fenris Ghislaine maupun Tennant meyakini jika kemampuan berpedang masing-masing lawannya sangatlah hebat, jadi tak ada alasan untuk ragu. Setiap tebasan mengandung inti dari seorang pendekar pedang sejati. Tapi hanya ada satu pemenang. Pedang mereka pun kembali beradu hingga udara di sekitar mereka sampai berkecamuk dengan hebat. Tapi sejauh ini keduanya bertarung tanpa celah maupun menunjukkan salah satu kelemahannya. Tak ada waktu untuk bersantai, dan saat pedang mereka selesai beradu, maka keduanya kembali melesat maju dengan kecepatan yang begitu sulit untuk diikuti mata. Apa yang mereka tunjukkan kali ini hanyalah pertarungan murni adu pedang tanpa menggunakan energi internal. Walau tubuh sang Lord Fenris Ghislaine tergolong masih muda, berbanding terbalik dengan Tennant yang berada dalam kondisi tubuh puncak, tapi sang Lord terus menekannya dengan serangan bertubi-tubi. Saat merasa terpojok, maka Tennant segera mematahkan momentum milik sang Lord Fenris dengan langkah kaki yang tepat untuk menciptakan sebuah keseimbangan sekaligus serangan yang berat. Hanya saja, sang Lord Fenris Ghislaine mengatasinya dengan cukup baik, dan sekarang dia akan menunjukkan cara bertarung yang liar sebagai sang raja tentara bayaran di masa lalu. Yang benar saja, sang Lord Ghislaine menangkap lengan lawannya, padahal tangan itu sedang memegang pedang, sehingga Ghislaine memiliki kesempatan untuk melayangkan tebasan murni tanpa hambatan dari pedang lawannya. Akan tetapi, kenyataannya, sang Lord Fenris memutuskan menyerang dengan ujung gagang pedangnya. Karena mengubah arah pedang membutuhkan waktu yang lama, sehingga kemungkinan lawannya bereaksi akan makin besar. Meski begitu, Tennant dapat menemukan cara mengatasi serangan mendadak itu dengan ikut menangkap tangan sang Lord Fenris Ghislaine. Walau posisi tubuhnya sekarang mulai goyah, tapi di tengah kegoyahan itu, Tennant ternyata berhasil mendaratkan tendangannya sebelum dia terjatuh. Dengan ini, maka keduanya sama-sama mundur menjaga jarak. Walau tak ada luka yang fatal dalam pertarungan singkat dan berbahaya
berbahaya itu, tapi sejauh ini sang Lord Fenris Ghislaine sedikit dirugikan oleh tendangan lawannya, meskipun tidaklah berbahaya. Kemudian Tenan berusaha menahan tawanya sebab dia sudah lama tidak merasakan hal menegangkan seperti ini, seolah seluruh darahnya mendidih. Bahkan tubuhnya ingin berteriak karena rasa senang. Baginya, ini sungguh menyenangkan dan dia penasaran bagaimana akhir dari duel panas ini. Dan meski dia sebenarnya sedikit malu karena harus bertarung dengan generasi yang lebih muda, tak ada pilihan lain. Tanpa membuang waktu lagi, mereka kembali melesat maju dengan serangan cepat. Dan baginya, bocah yang dilawannya menggunakan serangan habis-habisan dengan pedang, sekaligus menggabungkannya dengan tinju hingga membuat pergerakannya sulit tertebak. Jika diperhatikan, maka bocah yang dihadapinya bukanlah bangsawan, melainkan lebih pantas disebut memiliki cara bertarung seorang tentara bayaran, di mana dia tidak mengikuti buku layaknya bangsawan maupun kesatria lainnya, tapi bertarung dengan bebas serta kepuasan tingkat tinggi. Di wilayah barat, dirinya tak akan menemukan lawan yang gila dan sekuat itu, sehingga Tenan begitu bersyukur. Jika anak di depannya tumbuh lagi di masa depan, maka Tenan yakin Ghislaine akan melampauinya. Tapi sekarang, dia akan menunjukkan bahwa pendekar pedang terbaik akan tetap menjadi miliknya. Tenan, sang pedang terbaik barat, tak memungkiri bahwa cara bertarung bebas memang sangatlah sulit untuk tertebak. Akan tetapi kebebasan selalu memiliki bayarannya tersendiri. Yang benar saja, Tenan mulai menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya hingga mengejutkan sang Lord Fenris Ghislaine, di mana dia melakukan gerakan yang tak terduga. Dan dengan cara ini, dirinya memilih sebuah rencana yang berbahaya. Siapa sangka, dengan gerakan itu, Tenan berhasil membuat sang Lord Fenris Ghislaine melepaskan pedangnya. Dalam situasi ini, maka sang Lord Fenris Ghislaine tak punya pilihan selain menggunakan tinjunya. Akan tetapi, Tenan berhasil menghindarinya. Dan dalam jarak seperti ini, Tenan berniat mengubah lintasan pedangnya secara cepat untuk menyerang. Cara satu-satunya untuk melakukannya adalah mencengkeram bilah pedangnya secara langsung sekaligus melancarkan serangan tusukan mematikan. Hal ini sangatlah berbahaya karena sang Lord Fenris Ghislaine masih dalam posisi terbalik. Saat memalingkan wajahnya, dia melihat sebuah pedang menuju ke arahnya. Dan jika dibiarkan, maka kepalanya akan dilubangi, yang berarti kekalahan sekaligus kematiannya. Percikan darah pun tak terhindarkan, menunjukkan serangan Tenan sungguh telah berhasil mengenai targetnya. Beralih ke sisi lain, di mana pasukan sang Lord Ghislaine telah meninggalkan ibu kota. Di saat itu, Belinda melihat sekawanan burung pemakan bangkai sedang berputar di atasnya, dan sebentar lagi mereka pasti akan kenyang oleh mayat-mayat dari peperangan ini. Namun, raut wajah Belinda sangatlah murung karena dia terus memikirkan tuan mudanya. Saat itulah Kaur sang serigala merah tertawa dengan menebak jika Belinda sedang takut bos mereka akan terlambat. Tapi Belinda yang dijahili seperti itu bersikap cuek terhadap Kaur. Lalu Kaur menegaskan bahwa mereka harus segera merebut kastil sebelum tuan mudanya sampai, karena jika belum melakukannya, maka hal itu sangatlah memalukan. Tapi berbeda dengan Gillian sang White Maned Beast, di mana dia mengatakan sebaiknya mereka berdua khawatir tuan mudanya justru mengejar sebelum mereka tiba di kastil Marquis Roderick. Kemudian Claude meminta semua orang untuk diam, karena sebelum tiba dia akan menjelaskan sekali lagi tentang rencananya. Dia telah mendengar berita bahwa setelah Marquis Roderick memutuskan aliansi dengan keluarga Duke Delphine, maka dia menetap di depan kastil, sehingga mereka harus bergerak cepat melewati semua pasukan musuh dan merebut benteng sang Marquis Roderick. Langkah pertama, pasukan penyerang di bawah komando Kapten Gillion akan menyerang pasukan barat, tepatnya di perkemahan mereka, karena tujuannya bukan untuk menyapu bersih musuh, melainkan mereka cuma perlu mengamuk dan membuat ritme mereka semua menjadi kacau. Kemudian, mereka akan berpura-pura seakan kelelahan dan mundur secara perlahan, sehingga musuh akan melakukan pengejaran dengan cara apapun demi mendapatkan keunggulan. Begitu musuh terpancing, maka saatnya unit selanjutnya menunjukkan taringnya, di mana unit Kaur dan Belinda akan menyerang mereka dari kedua sisi dan menyapu bersih mereka semua dengan keganasan mutlak. Mengingat Kaur sang serigala merah beserta pasukannya sangat ahli dalam bidang ini. Setelah itu, maka Luka sang tombak serta pasukan Dokimik
menyerbu benteng Linderstein milik Marquis Roderick saat pasukan utama musuh sudah tak ada. Seluruh pasukan mengangkat pedangnya, menunjukkan betapa semangatnya mereka akan perang ini. Sebelum itu, Kaor sang serigala merah memperingatkan agar Pak Tua di depannya menjaga punggungnya dengan baik dan jangan menerima lubang di perutnya seperti perang sebelumnya, karena dia sungguh kasihan padanya. Gillion sang White-Maned Beast yang mendengar itu tertawa karena seorang bocah selalu saja mengusiknya. Seluruh pasukan Fenris sangat bersemangat, bahkan mereka ingin menyelesaikan perang sebelum tuan mereka tiba. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa sang Lord Fenris Gislein sedang menghadapi bahaya yang tak terkira hingga membuat telapak tangannya berlubang. Hal ini disebabkan sang Lord Fenris Gislein terpaksa menahan serangan Tenan dengan cara seperti ini karena jika tidak, maka kepalanya lah yang akan berlubang, yang berarti kematiannya. Akan tetapi, dalam situasi ini sang Lord Fenris Gislein tidak sekadar mengorbankan telapak tangannya, melainkan dia telah menyiapkan tinjunya untuk memberikan kerusakan pada lawannya. Tenan sangat terkejut karena bocah yang dilawannya sampai menangkis serangannya dengan cara paling gila. Yang benar saja, sang Lord Fenris Gislein lebih memilih untuk melayangkan tinjunya dengan niat mematahkan tangannya. Tapi Tenan memutuskan untuk melepaskan tangannya saja dibandingkan harus menerima tinju itu. Meski seperti itu, Tenan bergerak cepat mengambil pedang lawannya yang sedang terjatuh karena dalam jarak seperti ini senjata sangatlah dibutuhkan. Di sisi lain, sang Lord Fenris Gislein mencabut pedang yang tertancap pada telapak tangannya. Dan sekarang mereka telah berganti senjata. Hanya saja sang Lord Fenris Gislein lebih cepat dan lebih dahulu mendapatkan sebuah pedang, dan dia segera datang melayangkan tebasannya. Tenan yang menyaksikan hal itu menatap dengan tajam karena tiap detik sangatlah berharga. Jadi dia harus memikirkan langkah selanjutnya. Tanpa senjata, kesalahan bisa berakibat fatal, bahkan jalan menuju kematiannya. Untuk mengatasi serangan itu, maka Tenan merendahkan tubuhnya agar dia memiliki ruang serta waktu untuk mengangkat pedangnya hingga mampu menangkis serangan bocah tengik di hadapannya. Dalam jarak yang sangat dekat ini, Tenan menunjukkan keahliannya yang sangat langka, di mana dia segera memainkan pedangnya dengan gerakan super cepat hingga pedang miliknya berada di atas pedang Gislein, sementara tangan yang satunya memegang gagangnya. Cara ini dilakukannya agar target tak bisa melarikan diri, dan tanpa basa-basi, Tenan akan mengakhiri perburuannya dengan serangan ini. Jika sudah seperti ini, maka Gislein memahami bahwa dia harus melepas pedangnya karena telah tersudut oleh tangkapan lawannya. Selanjutnya, dia bergerak cepat menghindari tusukan Tenan sambil menangkap bilah pedang itu. Yang benar saja, untuk kedua kalinya mereka kembali bertukar senjata, menunjukkan keduanya sungguh berada di level dewa dalam adu teknik berpedang. Hanya saja, dalam posisi ini, sang Lord Fenris Gislein tidaklah diuntungkan karena Tenan cuma perlu menarik pedangnya untuk menciptakan tebasan berbanding terbalik dengan sang Lord Fenris Gislein sehingga tubuhnya terluka kembali. Di sela itu, Tenan menguji bocah yang dihadapinya sangatlah mengerikan, tapi kenapa dirinya disebut pedang terbaik barat? Karena dapat memperhitungkan langkah selanjutnya dari lawannya dan dia sudah mengetahui pola serangan liar miliknya. Kemudian Tenan kembali menyerang. Tapi serangan itu tidaklah berhasil dengan Gislein yang cepat melangkah mundur menjaga jaraknya. Meski begitu, tubuhnya tetap saja terluka meskipun tidaklah terlalu dalam untuk menghabisinya. Sang kuda Black King miliknya begitu panik melihat tuannya yang terluka. Setelah menjaga jarak, Tenan tertawa. Tapi tawa itu bukanlah hinaan, melainkan rasa takjub pada bocah di depannya yang bertahan sejauh ini. Bahkan tiap ayunan pedang serta tiap gerakan sungguh sangatlah mematikan tiap detiknya. Sang Lord Fenris Gislein yang mundur tampak tidak baik-baik saja dengan menjadikan pedang untuk menopang tubuhnya. Lalu Tenan sang pedang terbaik barat menanyakan apakah hanya ini kemampuannya. Walau bocah di hadapannya memberikan perlawanan yang menakjubkan, tapi berdasarkan rumor dia seharusnya lebih kuat dari ini. Maka dari itu, dia memaksanya untuk menunjukkan seluruh kemampuannya dan jangan mengecewakannya, padahal dia sudah datang jauh-jauh menemuinya. Dia terus membual bagaimana bisa seorang yang dijuluki pedang terbaik wilayah utara bahkan tak dapat melukainya. Di sisi lain, sang Lord Fenris Gislein dapat memahami betapa kuatnya sosok yang dihadapinya, di mana kemampuannya sangat tajam dengan bisa membaca seluruh teknik berpedangnya hanya melalui adu pedang singkat, sehingga senjata maupun
pukulan tak akan berhasil untuk mengalahkannya. Dengan apa yang dikeluarkannya sekarang dalam adu pedang murni, maka mustahil dapat mengalahkannya. Jadi dia harus berbuat sesuatu. Sebenarnya dia cuma ingin beradu pedang saja, tapi nampaknya kemampuan seperti itu tidak cukup mengalahkan sosok yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk menempa teknik berpedangnya. Maka dari itu, dia akan serius mulai sekarang. Padahal dia berniat menahan diri dengan tidak melukai lawannya karena dia akan menjadi salah satu dari bawahannya. Namun tak ada pilihan lain lagi, dan jika Tenan tidak cukup kuat menanggung kekuatannya, maka dia bisa saja mati hari ini.